Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, momentum refleksi nasional juga diperkuat dengan paparan tentang berbagai pencapaian ekonomi selama 10 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyeratkan bahwa agenda kebangsaan dan pembangunan ekonomi saling berkorelasi. Di usia 8 dasawarsa kemerdekaan, Indonesia berhasil membangun sebuah cerita tentang ketangguhan ekonomi yang dipandang sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bangsa ini mampu menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang konsisten dan berkualitas. Data kuartal 2 2025 memperlihatkan bahwa produk domestik bruto tumbuh 5,12%. Sebuah angka yang menegaskan stabilitas fundamental di tengah berbagai tekanan global. Kondisi inflasi yang terkendali di level 2,37% pada Juli 2025 juga semakin menguatkan keyakinan bahwa pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal berjalan seiring. Rentang inflasi ini masih berada dalam sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi investor dan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi tanpa khawatir adanya gejolak harga. Kualitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari perbaikan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan dari 4,91% pada Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025. Ini merupakan angka terendah sejak krisis ekonomi tahun 1998 silam. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa pasar tenaga kerja semakin inklusif dan mampu menampung gelombang anggaran produktif baru. Kehadiran 1,2 juta lapangan kerja baru dalam semester pertama di 2025 membuktikan kemampuan pemerintah dalam mendorong investasi dan menghidupkan sektor real. Indikator kemiskinan juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47%, yang menandai semakin terbatasnya kerentanan sosial dalam masyarakat. Lebih penting lagi, kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0,85%, suatu catatan historis yang menginspirasi optimisme. Perbaikan ini mengindikasikan bahwa program penyaluran subsidi tepat sasaran, peningkatan produktivitas UMKM, dan penguatan jaringan pengaman sosial berjalan seirama. Tren ini juga memberi sinyal positif terhadap peningkatan daya beli rumah tangga yang selama ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perekonomian Indonesia juga memperlihatkan ketahanan yang kuat di tengah gelombang ketidakpastian global. Surplus neraca perdagangan yang telah bertahan selama 62 bulan berturut-turut menunjukkan konsistensi kinerja ekspor dan efisiensi impor. Surplus ini tidak hanya memberikan cadangan devisa yang lebih kuat, namun juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di saat banyak negara berkembang mengalami defisit transaksi berjalan, Indonesia berhasil mempertahankan posisi yang kompetitif. Keadaan ini mendorong kepercayaan investor global serta memperbesar ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan strategis. Dalam konteks 80 tahun kemerdekaan, capaian-capaian tersebut memiliki dimensi historis dan politik yang kuat. Bangsa Indonesia memiliki ingatan kolektif tentang kesulitan ekonomi di masa lalu, dan kemajuan saat ini menegaskan bahwa reformasi dan transformasi yang dilakukan secara berkelanjutan membuahkan hasil. Agenda pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar retorika, namun terwujud dalam angka-angka nyata.
Penekanan pada aspek ketahanan juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas politik dan sosial. Ketika kemiskinan menurun dan kesempatan kerja bertambah, potensi konflik sosial dan tantangan politik dapat diredam. Stabilitas ini merupakan syarat mutlak untuk menarik investasi jangka panjang, terutama di bidang industri berteknologi tinggi, energi baru dan terbarukan, dan infrastruktur digital. Sejumlah kebijakan strategis yang diusung pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi fondasi untuk memperkuat agenda transformasi ekonomi. Fokus pada hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri, dan ekspansi pasar ekspor merupakan strategi untuk menghindari middle income trap. Di saat bersamaan, penguatan kebijakan gizi dan pendidikan juga memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia siap bersaing di kawasan regional dan global. Di horizon jangka menengah, prospek ekonomi Indonesia masih terbilang cerah. Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan Indonesia bertahan di kisaran 5% hingga 2026. Hal ini didukung investasi yang masih mengalir deras ke sektor hilirisasi mineral, infrastruktur, serta energi terbarukan. Upaya diversifikasi ekonomi yang akan menjadi dorongan utama pemerintahan Prabowo bakal menjadi penentu, terutama dalam membuka ruang pertumbuhan baru di luar sumber daya alam tradisional. Selain itu, transformasi digital dan ekonomi hijau juga diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing nasional. Pengembangan ekosistem digital, pertumbuhan UMKM berbasis teknologi, serta transisi energi yang mengurangi ketergantungan terhadap fosil juga akan menjadi penopang utama. Di saat yang sama, program ketahanan pangan dan swasembada komoditas strategis menjadi prioritas untuk memastikan stabilitas ekonomi rumah tangga. Kesemuanya ini menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan, melainkan juga pada kualitas dan keberlanjutan. Pada momentum 80 tahun kemerdekaan, keberlanjutan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan menjadi tonggak penting menuju visi Indonesia Emas 2045. Konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan produktivitas nasional, dan memperkuat fondasi industri baru akan menentukan kejayaan ekonomi Indonesia dalam 2 dekade ke depan. Nah, sobat investor, pada usia 80 tahun kemerdekaan, Indonesia sejatinya mampu menunjukkan bahwa demokrasi dan pembangunan dapat berjalan beriringan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan kemiskinan, stabilitas makroekonomi, dan ketahanan perdagangan internasional menjadi bukti bahwa negara Indonesia berada di jalur yang tepat. Sebagai generasi yang hidup di era masa ini, masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga momentum dan memastikan bahwa transformasi yang sedang berjalan tidak berhenti di tengah jalan. Indonesia yang lebih kuat, adil, dan berdaya saing adalah kado terbaik untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik ini. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.